saudara sekalian, ketika menyanyikan nyanyian ini dan merenungkan syair demi syair, lagu ini sungguh meneduhkan hati. Lagu ini memperteguh iman. Bila badai hidup menerpa dan cobaan datang mengganggu, hanya satu janji harapan. Ya, janji Tuhanmu pegang teguh. Di tengah situasi yang gawat seperti apapun, dalam keadaan hidup yang kita jalani sampai dengan saat ini, badai hidup, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tapi kita tetap dalam satu keyakinan yang kokoh bahwa janji penyertaan Tuhan selalu nyata. Amin. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel adalah salah satu dari beberapa orang muda dari negeri Yehuda yang diangkut ke pembuangan di Babel. 3 orang teman sebangsa yang selalu bersama-sama Daniel, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka ini adalah orang-orang muda yang selalu hidup dengan menunjukkan perilaku yang baik, penuh hikmat, dan berpengetahuan. Hidup mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Kehadiran mereka, keberadaan mereka menjadi sebuah kebanggaan bagi sebagian orang percaya. Mereka meniru, mereka meneladani apa yang Daniel dan teman-temannya lakukan. Nama-nama mereka punya arti yang sangat indah. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Hananya artinya Tuhan menunjukkan rahmat. Misael artinya siapa gerangan seperti Allah. Dan Asaria artinya Tuhan menolong. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mendengar arti nama-nama ini, sungguh melalui nama-nama ini mereka juga ikut bersaksi tentang siapa itu Tuhan yang mereka sembah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tetapi sayangnya setelah mereka berada di daerah pembuangan, arti dari nama-nama ini berubah. Daniel nama menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama masa pembuangan bangsa Yehuda menjalani hidup dalam tekanan yang amat sangat. Daniel dan ketiga temannya dalam perjalanan waktu, oleh karena kesetiaan mereka, oleh karena ketaatan mereka, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian mereka mendapat kesempatan bekerja dalam istana. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika mereka ada di istana, tentu pikiran orang lain bahwa hidup mereka akan lebih baik lagi. Ya, ternyata tidak demikian. Sebagai bangsa yang dibuang, tetap menjalani kehidupan mereka sebagai bangsa terbuang. Mereka
tekanan bangsa penjajah. Bukan hanya itu, sedikit kesalahan yang dilakukan, pasti mereka dihukum. Hukumannya tentu mengikuti apa yang menjadi peraturan yang ditetapkan oleh raja. Bukan sampai di situ saja. Yang lebih sedih lagi, mereka yang adalah kelompok orang-orang yang setia, rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi ketika mereka ada di dalam istana, mereka tidak diizinkan untuk berdoa, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan beribadah. Sama sekali tidak diizinkan. Dalam bacaan tadi kita mendapatkan penjelasan. Ada perintah. Raja bukan hanya dihormat, tetapi juga disembah selayaknya seperti Tuhan atau dewa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu Daniel tidak setuju dengan hal ini. Apa saja yang dimintanya untuk dia lakukan, dia melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Dia menunjukkan sikap bertanggung jawab atas apapun bentuk pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi dalam soal ini dia tidak setuju. Menyembah raja sama dengan menyembah Tuhan. Karena bagi Daniel, sujud sembahnya hanya kepada Tuhan yang ia imani. Bapak, Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel ini terkenal sebagai seorang pemuda yang rajin dan juga setia, bahkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ia melakukannya dengan begitu rajin dan taat. Bapak, Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi seperti apa yang disampaikan. Tapi satu hal soal larangan untuk beribadah dan juga berdoa, dia secara diam-diam melakukannya kepada Tuhan yang dia sembah. Dan juga sikap menolak terhadap menyembah kepada raja, sama juga dengan menyembah kepada Tuhan. Dan dia tidak setuju. Bapak, Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan dia tetap punya prinsip. Hanya Tuhan yang dia sembah. Sekali lagi, dan dia tetap punya prinsip, hanya Tuhan yang dia sembah. Raja tidak. Karena raja bukan Tuhan. Sangatlah salah kalau kita menaikkan sujud sembah kepada manusia biasa. Tidak benar. Karena itu Daniel tetap menolak. Dipaksa pun Daniel tetap menolak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Daniel, ketaatan dan kesetiaan mengikut Tuhan tidak bisa digadaikan dengan apapun. Dia tidak cari zona nyaman. Dan dia tahu benar bahwa sudah ada perintah. Apapun perintah raja harus ditaati. Tidak bisa tidak. Jika tidak, maka dia akan menerima hukumannya. Daniel tetap ada pada prinsipnya bahwa raja bukan Tuhan. Karena itu raja tidak bisa disembah. Dengan sikap menolaknya Daniel seperti ini, Bapak, Mama, akhirnya dibuatlah kesepakatan dari para pegawai istana
untuk menjebloskan Daniel ke dalam penjara. Ya. Penjara yang dimaksudkan di sini adalah gua singa. Kalau membaca secara teliti, kita akan mendapatkan keterangan di sana. Kenapa sampai para pegawai istana tidak suka pada Daniel? Daniel orangnya rajin, orangnya setia, orangnya taat. Kesetiaannya kepada Tuhan, sekali lagi, kesetiaannya kepada Tuhan tidak bisa ditukar dengan apapun bentuknya. Kesetiaan kepada Tuhan tetap kesetiaan kepada Tuhan, tidak bisa berubah. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tambah lagi dengan Daniel tetap terlalu rajin, dia diberi tempat-tempat yang istimewa, diberi kepercayaan yang luar biasa dari raja. Jelas bahwa para pegawai istana yang lainnya ikut cemburu. Kenapa harus Daniel? Kenapa bukan kami? Kenapa harus Daniel? Kenapa bukan kami? Mereka juga ikut cemburu ketika melihat keberhasilan Daniel. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Bayangkan Bapak Mama, gua singa